Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya April Firmandaru, Ketua Program Studi Teknik Informatika Universitas Semarang. Pada saat ini mengucapkan selamat bergabung bagi mahasiswa baru Program Studi Teknik Informatika Semarang, baik reguler pagi maupun reguler sore. Saya akan menjelaskan mengenai kebijakan-kebijakan akademik. Yang pertama, teman-teman mahasiswa baik reguler pagi maupun reguler sore harus paham posisi program studi teknik informatika itu di mana. Karena kita berada di Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi. Kalau Anda lihat di sini, posisi prodi kita itu ada di bawah jurusan. Jadi yang pertama adalah fakultas, Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi. Yang kedua adalah jurusan Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan di bawahnya jurusan itu ada program studi. Jurusan Teknologi Informasi itu ada dua prodi, yang pertama Sistem Informasi dan yang kedua adalah Teknik Informatika. Kita berada di program studi Teknik Informatika. Tolong ini diingat, jangan sampai lupa. Kita berada di Program studi Teknik Informatika. Nah, selanjutnya kita akan mengenal dulu personal-personalnya. Tadi sudah di awal saya sampaikan, saya April Firmandaru, ya biasa dipanggil Pak Firman. Di sini posisi saya adalah Ketua Jurusan Teknologi Informasi merangkap Ketua Program Studi Teknik Informatika. Ya, jadi kalau saya menerangkan di sini, posisi saya adalah sebagai Ketua Program Studi Teknik Informatika. Sementara sebelah saya di foto itu adalah Pak Wisnu. Ya. Beliau adalah Sekretaris Program Studi Teknik Informatika. Ini dosen-dosennya. Yang pertama adalah ada Pak Ferry Kristioko. Pak Ferry Kristioko ini selain dosen, beliau juga adalah Ketua PSIT. Intinya adalah yang berkaitan dengan sistem yang ada di USM ini di bawah kendali dari Pak Ferry. Sebelahnya adalah saya. Selain Kaprodi tentu saya jadi dosen Anda. Pak Ferry ini mengajar yang berkaitan dengan pengembangan sistem. Ya, jadi kalau Anda belajar tentang web sistem, perancangan, online system itu dengan Pak Ferry. Kalau dengan saya, Anda bisa belajar juga tentang web, ya. Jadi perancangan web, pengantar web, pemrograman web, ya nanti ketemu dengan saya. Selanjutnya kita bisa kenal dengan Pak Wisnu. Pak Wisnu ini selain Sekprodi juga dosen Anda, ngajarnya tentang jaringan. Kalau Anda belajar tentang jaringan, baik itu Cisco ataupun jaringan dasar, ini bukan Pak Wisnu. Pak Wisnu dibantu juga oleh Bu Sri, beliau juga mengajar tentang komputer network atau jaringan. Nah, ini ada Pak Basworo. Ya, Pak Basworo ini mengajar tentang komputer gaming. Anda nanti bisa belajar tentang pembuatan game Android dengan Pak Basworo. Ya. Pak Basworo memberikan materi-materi tentang gaming ini bagi mahasiswa-mahasiswa, tentu akan bisa memberikan kompetensi khusus tentang pengembangan satu game. Sebelahnya ada Pak Febrian Wahyu, ya. Pak Febrian Wahyu sama dengan Pak Wisnu, ya. Ini juga tentang jaringan. Memang fokus kita ini, kita belajar selain tentang sistem, juga Anda belajar tentang komputer network. Lebih daripada jaringan, Anda akan belajar tentang server, manajemen jaringan dengan Pak Febrian. Ya, kalau Anda belajar tentang server, tentu bukan hanya server yang ada, tapi cloud server juga. Ini Pak Febrian nanti yang mengajar. Ada Pak Arya Indrawan juga, ini spesialis AI, ya, dengan Bu Rasti Prativi, yaitu tentang kecerdasan buatan. Anda nanti bisa belajar dari Bu Rastri, ini dipanggil Bu Vivi, sama Pak Arya Indrawan ini dipanggil Pak Arya biasanya. Saat ini eranya adalah era kecerdasan buatan, AI, nanti belajar dari Pak Arya Indrawan dan Bu Vivi tentunya. Ini ada Bu Catur untuk bahasa Inggris, mengajar bahasa Inggris. Ada Bu Mia. Bu Mia ini juga tentang pemrograman. Jadi intinya kalau Anda belajar di USM ini, Anda belajar secara terintegrasi.
Anda belajar dasar-dasar pemrograman, mengerti database, membuat sistem online. Sistem online pun sekarang kan bukan hanya web based, tapi terintegrasi juga dengan mobile ya. Jadi Anda punya sistem kan jarang orang sekarang buka komputer, bukanya juga handphone. Nah itu nanti bisa belajar dengan dunia juga ya, tentang Java ya, dengan aplikasi Android-nya, sehingga sistem itu ada dua. Nah selain itu kan harus ada security-nya, ada servernya, itu belajar dengan tadi Pak Wisnu, Pak Febrian dan sebagainya. Jadi intinya terintegrasi. Selain itu di sini ada Bu Dewi ya, Bu Dewi Nurdiah, dan Bu Astrid ini saat ini sedang studi lanjut di ITS ya, melanjutkan doktoralnya. Anda akan banyak belajar dengan Bu Astrid ini sama, mobile programming ya. Bu Astrid ini punya kompetensi di bidang Java ya, jadi kalau Anda belajar tentang Java ya Anda bisa belajar dengan Bu Astrid ya. Anda akan ketemu ya. Selanjutnya adalah Pak Koirudin. Pak Koirudin ini belajar tentang rekayasa web. Anda akan mengajar di rekayasa web. Anda akan belajar tentang bagaimana mengintegrasikan. Jadi kalau Anda punya web system, ya, Anda punya Android, kan harus ada koneksi lewat API atau web service ya. Jadi supaya database-nya konsisten. Di webnya nambah database, di Android-nya juga sama, sudah otomatis akan menambah juga. Nah, lewat API ini akan belajar juga dengan Pak Koirudin. Kebetulan beliau juga adalah Ketua Perpustakaan Universitas Semarang. Nah, setelah dosen-dosen, kita akan lihat tentang pembagian mata kuliah. Sebenarnya begini, Anda masuk ke Universitas Semarang, khususnya di Teknik Informatika, itu semata-mata bukan hanya belajar tentang komputer secara umum, tapi lebih dispesifikan. Kalau Anda belajar di TI, ada spesialisasinya. Ya, di sini Anda akan belajar tentang yang pertama-tama adalah dasar-dasar pemrograman, tentu pemrograman online, sampai dengan yang lanjut. Lanjut itu apa? Lanjut adalah tentang rekayasa web atau web service. Itu untuk web base-nya. Yang kedua, Anda juga belajar tentang mobilenya. Mobil adalah dasar-dasar OOP, Object Oriented Programming. Anda akan belajar tentang Java di sana, bahkan ada Kotlin. Sehingga minimal ada integrasi di sana. Sekarang rata-rata arahnya adalah untuk sistem itu adalah web dan juga dengan online, ya, dengan mobile. Maksud saya dengan mobile. Jadi tidak bisa hanya web saja, tapi juga harus dengan mobile. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jaringannya. Kalau Anda tidak ngerti jaringan, Anda tidak akan bisa mengatur sistem itu seperti apa. Karena memang pasti berkaitan dengan jaringan. Nah, lebih daripada itu, untuk mata kuliah kita juga lengkapi dengan apa? Mikroprosesor, microcontroller, dan IoT. Sekarang adalah eranya IoT, Internet of Things. Ya, jadi selain Anda bisa pemrograman, Anda juga dilengkapi dengan IoT, Internet of Things. Eranya sudah demikian. Jadi sudah bisa koneksi dengan alat-alat atau benda-benda. Jadi artinya bahwa dengan internet kita punya sistem, kita punya program, benda-benda itu bisa kita kendalikan. Namun demikian tidak cukup. Satu lagi, bahwa kalau kita buat sistem, kita buat IoT tanpa adanya AI percuma. Jadi kita lengkapi juga, di sini ada AI-nya atau kecerdasan buatannya. Kalau Anda membuat sistem ada kecerdasan buatannya, itu akan menjawab kebutuhan dari masyarakat untuk saat ini. Bagaimana membuat smart farming, membantu petani lewat pengairannya. Kita juga bisa membuat tentang deteksi suhu dan kelembapan untuk orang petani jamur untuk deteksi tentang usia dari jembatan, untuk deteksi banjir dini dan sebagainya. Itu pakai AI di sana. Nah, ini juga kita lengkapi. Nah, semuanya itu kita breakdown menjadi mata kuliah. Jadi mata kuliah ini memang kita integrasikan supaya apa? Ketika Anda lulus, Anda punya bekal kompetensi yang siap untuk bersaing. Karena apa? Saat ini eranya berbeda. Dulu orang masih berpikir, perusahaan berpikir bahwa kamu lulusan dari mana? Sekarang tidak. Banyak perusahaan menilai berbeda. Kamu bisa apa? Ya. Bisa di sini bukan sembarang bisa, tapi bisa yang berkaitan dengan kompetensimu yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Jadi itulah yang kita kembangkan dalam kurikulum ini. Makanya kurikulum di
Prodi TI USM ini tidak hanya teori tetapi juga kaya akan praktikum. Jadi Anda tidak hanya knowledge yang dibangun tapi juga skillnya. Nah, kita lihat dalam pembagian mata kuliah ini. Ada 130 SKS mata kuliah wajib dan ada 15 SKS mata kuliah pilihan. 8 semester Anda tempuh rata-rata 20 SKS per semester. Ya tentunya kalau Anda ini rajin, Anda akan lulus tepat waktu 4 tahun. Tapi berdasarkan pengalaman, memang di tengah-tengah jalan banyak mahasiswa ya karena punya skill programming tiba-tiba jadi programmer sibuk akhirnya lupa menyelesaikan. Bahkan ada yang memang sudah jago program, usahanya berhasil sampai lupa menyelesaikan kuliahnya. Ini juga ada sampai di DO. Nah ini jangan sampai terjadi ya. Kalau Anda punya skill ya terus ya, tetap kuliahnya selesaikan ya. Jadi jangan langsung tertarik sana gabung sini akhirnya kuliah lupa, itu sudah terjadi beberapa kali. Nah, satuan kredit semester apa? Satuan mata kuliah yang diwakili 50 menit pertemuan di kelas untuk tiap minggu selama semester yang ditempuh. Dalam satu semester, tiap mata kuliah minimal 12 kali pertemuan hingga 14 kali pertemuan ditambah dengan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Total ada berapa? 16 ya. Jadi ini yang perlu Anda perhatikan. Satu SKS-nya tadi sudah dijelaskan, tinggal kalau 2 SKS ya dikalikan saja. Nah, untuk mata kuliahnya itu kita kelompokkan ya. Di sini kita lihat kelompok mata kuliah ya, mata kuliah wajib ya. Di sini ada mata kuliah pengembangan kepribadian, itu teori 12 SKS, praktikum 1 SKS, total jumlah 13. Mata kuliah keilmuan dan keterampilan, teori 35 SKS, praktikum 18 SKS, jumlah 53 SKS. Mata kuliah keahlian berkarya, teori 27 SKS, praktek 28 SKS, jumlah 55 SKS. Mata kuliah perilaku berkarya, teori 4 SKS, praktikum 3 SKS, jumlah 7 SKS. Dan selanjutnya ada mata kuliah berkehidupan bermasyarakat, teori 1 SKS, praktikum 4 SKS, jumlah 5 SKS. Totalnya ada teori itu ada 79 SKS, praktikum 54 SKS, jumlah 133 SKS. Selain itu ada mata kuliah pilihan, yaitu total 12 SKS, dibagi 8 SKS teori dan 4 SKS praktikum. Jadi total yang Anda tempuh adalah 145 SKS ya. Anda lihat sendiri di sini bahwa perbandingan antara teori dan praktikum juga sekitar 60% itu adalah teori dan 40% adalah praktikum. Ya, ini diusahakan praktikum ini untuk memperkuat skill Anda sehingga Anda tidak hanya pandai secara teori tapi juga hebat secara praktikum. Nah, ini untuk contoh kurikulumnya. Ini kurikulum 1. Anda lihat di sini ini semester 1. Anda lihat kode mata kuliah. Kode mata kuliah di sini yang perlu Anda perhatikan di sini adalah 3 digit dari belakang. Itu 111 semua itu menandakan bahwa 3 digit dari belakang itu adalah semester, menunjukkan semester. Jadi kalau Anda lihat kode mata kuliah, lihat 3 digit dari belakang itu ada semesternya. Jadi itu jadi patokannya. Terus ada yang belakangnya ada P, ya, belakang sendiri ada simbol atau data P, itu adalah praktikum. Ya. Contohnya, ya ini ada contohnya nih. Yang ada P-nya itu teknologi dan informasi. Itu kodenya TI S18103. Nah, satunya itu adalah semester, belakangnya ada P itu praktikum. Itu SKS-nya ada 3. SKS 3 itu dibagi 21, artinya 2 teori, 1 praktikum. Ya, jadi tolong dipahami ya, kalau ada P berarti ada praktikumnya. Kuliahnya sendiri. Teorinya ada kuliah 2 SKS, praktikumnya 1 SKS. Jadi nanti kalau Anda ngambil mata kuliah ini, Anda juga harus berpikir bahwa bukan hanya 1 pertemuan saja. Karena ini bisa jadi adalah 2 pertemuan. Pertemuan pertama 2 SKS adalah teori, pertemuan yang kedua 1 SKS adalah praktikum. Nah, ini kurikulum 1, ada bahasa Inggris, Pancasila, teknologi dan informasi, sistem digital, algoritma dan pemrograman, sistem informasi manajemen, logika matematika dan basis data.
Nah ini semester 2, ya, hampir sama dengan semester 1 untuk kode-kodenya ini ya, tetapi ada kode-kode USM itu adalah MKU ya, kuliah umum, itu yang dosen-dosennya atau mata kuliahnya bukan dari Prodi TI tapi sudah ditentukan itu umum, semuanya ada di USM ya. Ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, olahraga, dan statistika. Nah kalau Anda lihat ini olahraga itu 1 SKS tetapi teorinya 0, praktikumnya 1. Ini berarti praktikum semua, ya, namanya olahraga ini praktikum semua. Nah, perhatikan juga di sini adalah mata kuliah yang memiliki syarat, sehingga mata kuliah prasyarat harus lulus dulu. Jadi artinya apa? Contohnya bahasa Inggris ilmiah. Bahasa Inggris ilmiah ini bisa Anda ambil kalau bahasa Inggris sudah lulus. Kalau belum lulus, ya belum bisa ambil. Selanjutnya ini semester 3, mulai ada mata kuliah pilihan. Nah, mulai mata kuliah pilihan ini dapat Anda pilih ya, di sini. Nah, silakan Anda juga lihat di sini ada mata kuliah prasyarat. Struktur data itu kalau Anda sudah lulus algoritma dan pemrograman. Analisis dan perancangan berorientasi objek itu kalau Anda sudah lulus basis data dan sebagainya. Ya, ini Anda harus perhatikan prasyarat-prasyarat ini. Ini semester 4 ya, hampir sama dengan yang tadi, tidak ada yang baru ya. Saya jelaskan secara singkat saja. Mulai ada pemrograman berorientasi objek ya sampai dengan data mining ya. Sini ada semuanya. Selanjutnya ini ada semester 5 ya. Hampir sama dengan yang tadi, ada mata kuliah prasyarat, juga ada mata kuliah pilihan yang diambil ya. Di sini ada manajemen proyek teknologi informasi, ada manajemen routing. Tapi kalau mau mengambil manajemen routing di mata kuliah pilihan, Anda harus lulus manajemen jaringan. Ya ini sudah tingkat lanjut masalahnya. Ini semester 6, ada semester 6 ini juga mulai banyak ada mata kuliah pilihannya. Silahkan dipilih. Tetapi kalau Anda memilih harus lihat mata kuliah prasyaratnya sudah diambil atau belum, itu pesan saya. Nah, ini semester 7 dan 8 ya, semester 8 intinya begini, bahwa semester 8 itu hanya tugas akhir. Kalau Anda kuliahnya benar 4 tahun terakhir ringan, hanya tugas akhir, pasti bisa selesai. Tetapi kalau misalkan banyak yang mengulang, tentu akan repot nantinya. Karena apa? Anda mau lulus 4 tahun juga akan kesusahan. Oh ya, saya beritahu juga bahwa ini adalah kurikulum 2018. Jadi kurikulum ini dibuat cukup baru, yaitu tahun 2018. Yang kita buat tentu sesuai dengan perkembangan IT terkini. Makanya kalau kita lihat di sini mata kuliahnya ada mobile application, etika profesi, pengujian sistem. Anda lihat mata kuliahnya ada Internet of Things, ya, ada microcontroller, ada jaringan saraf tiruan, ada technopreneurship. Ya, kalau kita lihat ini kita sudah update ya sampai dengan tahun 2018, bahkan kita prediksikan bahwa ke depan itu akan seperti ini. Kayak jaringan saraf tiruan ini adalah pengembangan dari kecerdasan buatan dari AI. AI-nya Anda sudah lulus, ambil jaringan saraf tiruan. Sehingga apa? Sistem yang dibuat, aplikasi IoT yang Anda buat itu punya kecerdasan tersendiri. Dan yang terakhir adalah tugas akhir. Nah, tugas akhir ini adalah pamungkasnya. Anda tentu bisa mengambil kalau Anda sudah punya keahlian-keahlian yang sudah Anda pelajari, dan juga tema-temanya itu adalah tema-tema update ya, yang menjawab kebutuhan masyarakat, dan juga ada dukungan literatur ilmiah. Kali ini kita akan belajar tentang peraturan akademik. Ya. Kenapa kita belajar tentang peraturan akademik? Supaya Anda paham tentang aturan-aturan yang ada pada saat Anda menjalani perkuliahan. Ya, jadi tolong diperhatikan ini aturan-aturan yang akan saya sampaikan, karena ini akan membantu ketika Anda menjalani perkuliahan ini. Yang pertama-tama adalah waktu tempuh studi S1 kurang lebih 8 semester dan maksimal 14 semester. Jadi begini, 14 semester ini bukan hanya USM yang menentukan. Data Anda nanti masuk ke Dikti. Ketika Anda 7 tahun tidak lulus, itu data Anda hilang dari sana. Padahal Dikti itu memberikan PIN. Artinya ijazah itu resmi kalau ada PIN dari Dikti.
Kalau Anda lebih dari 7 tahun, walaupun Prodi TI dalam hal ini USM tidak men-DO Anda, otomatis Anda ter-DO sendiri karena dari pemerintah dalam hal ini Dikti sudah meniadakan data Anda di sana. Akibatnya ijazah Anda tidak ada PI-nya. Kalau ada ijazah tidak ada PI-nya, itu artinya apa? Artinya ijazah Anda tidak berlaku secara nasional, hanya lokal kayak sertifikat. Oleh karena itu diusahakan yang 8 semester. Kalau 8 semester, semeleset-melesetnya itu paling berapa? Ya 9-10 semester gitu. Jangan sampai lama-lama sekali. Nah selanjutnya ada di sini mahasiswa aktif dan mahasiswa mangkir. Mahasiswa aktif adalah mahasiswa yang telah melakukan registrasi administratif dan registrasi akademik. Ya harapannya adalah bahwa Anda setiap semester itu daftar ulang, Anda input KRS, ya, Anda aktif mengikuti perkuliahan. Jangan sampai tidak hadir sama sekali. Sementara adalah mahasiswa mangkir itu adalah mahasiswa yang tidak melakukan registrasi akademik, tidak daftar lagi. Mohon maaf, secara administrasi tidak dibereskan dan tidak input KRS. Jadi tinggal saja. Nah itu yang akan merepotkan Anda nantinya. Masa mangkir dibutuhkan sebagai masa studi. Misalkan Anda mangkir selama 1 semester, masih kurang, ditambah menjadi 2 semester. Itu diperhitungkan. Ya, diperhitungkan walaupun Anda itu kuliahnya yang aktif itu 4 semester, tapi Anda dihitung menjadi 5 semester. Dengan asumsi nilai Anda semuanya. Dan Anda harus bayar full kalau Anda mau ikut. Jadi Anda kalau mau ikut lagi ya harus bayar 2 semester ini, 3 semester dengan yang Anda akan ikuti. Jadi artinya jangan sampai Anda mangkir. Anda mangkir 1 semester, tetap itu dihitung 1 semester harus bayar full, nilai Anda juga tidak keluar semua, 2 semester apalagi sama. Jadi harapan saya mahasiswa jangan sampai mangkir. Ya sudah masuk di sini, diusahakan sungguh-sungguh bisa selesai, ikuti perkuliahan dengan baik. Selanjutnya di sini adalah aturan di sini. Ya ini yang penting. Anda 4 semester mangkir, itu artinya Anda dianggap mengundurkan diri. Otomatis, itu sudah otomatis data Anda hilang dari USM. Oleh karena itu, jangan sampai Anda mangkir sama 4 semester berturut-turut. Ini ada cuti penghentian studi sementara. Jadi kalau Anda memang terpaksa tidak bisa mengikuti perkuliahan karena ada satu hal, ada jalan lain, yaitu adalah cuti. Cuti di sini kalau kita lihat memang masih sama dengan mangkir, yaitu tentang semesternya, yaitu diperhitungkan secara lamanya. Tetapi setidak-tidaknya Anda tidak bayar full. Seperti Anda mangkir, ya tentu ada potongan-potongannya kalau cuti, ya. Namun demikian ada syaratnya cuti itu kalau Anda sudah mengambil 36 SKS itu paling minimal ya, atau sekurang-kurangnya 3 semester. Kemarin ada yang 2 semesteran cuti, tidak bisa, mau sudah ambil minimal 3 semester baru bisa cuti. Nah ini perhatikan tentang jadwal kuliah ya. Jadi jadwal kuliah ini ada kode-kode tertentu, ada hal tertentu yang harus Anda pahami. Yang pertama, nah ini harinya, ya, waktu hari Senin, berarti diadakan kuliah ini hari Senin. Ya, misalkan itu ada jamnya di sini ya. Pendidikan agama itu dimulai dari jam 8 sampai jam 10, itu jamnya. Terus nama mata kuliahnya Pancasila, itu prodinya TI ya, karena ada juga yang mungkin kodenya yang lain ya itu. Terus ada SKS-nya itu 1 SKS dan C itu adalah kelasnya. Perhatikan saran saya Anda semuanya, kalau Anda input KRS nanti ambil sesuai dengan kelas Anda. Kenapa? Karena mata kuliah di Prodi TI ini bukan hanya teori tapi ada prakteknya. Dan itu sudah disesuaikan jadwal itu per kelompok, per kelas. Kalau C ambil C semua, kalau A ya A semua kan gitu. Jadi jangan kamu ambil misalkan kamu kelompok A, ambilnya di kelompok B, nanti akan berbenturan. Maaf, bahasanya itu bentrok jadwalnya dengan praktikum. Nah ini nama dosennya ya, Pak Suprianto, SPD, MPD. Ini ruangan kuliahnya di M32. Nah ini di eksprestasi ya. Anda bisa lihat di sini adalah bahwa IP yang ditulis selama 1 semester itu adalah IP Anda. Sementara IP yang ditulis selama kuliah ya, itu adalah IPK kumulatif.
Jadi misalkan saya semester ini dapat IP 4, semester depan itu dapat IP 3. IPK-nya berarti itu adalah 3,5, kira-kira seperti itu gampangannya. Tetapi ini sebenarnya ada aturan-aturannya, hitungan-hitungan SKS-nya. Nah, ini pengambilan SKS berkaitan dengan IP. Anda bisa 24 SKS, IP di atas 3. Jadi kalau 24 SKS terus, ya, Anda cepat lulusnya, 3,5 tahun lulus, selesai. Tetapi kalau 18 SKS terus, ditambah mangkir, ya kemungkinan lulusnya lambat, bahkan bisa terancam DO. Oleh karena itu, ya sungguh-sungguhlah kuliah. Ya. 3 bisa ambil 24, 2 sampai di bawah 3, 299, 21, dan di bawah 2, 18. Ya ini input KRS yang harus Anda perhatikan ya. Tadi sudah saya sampaikan, sesuai kelas. Terus yang B, diperhatikan mata kuliah apa saja yang harus diambil beserta jumlah SKS-nya. Pastikan tidak ada jadwal yang benturan, cek ulang sebelum konfirmasi penyimpanan KRS. Sama tambahan saya, diingat-ingat, yang bersyarat atau prasyarat. Ya. Jadi tadi ada bahasa Inggris ilmiah itu bisa diambil kalau Anda sudah ambil bahasa Inggris. Misalkan itu, nah itu harus bahasa Inggrisnya selesai dulu, jangan tiba-tiba ambil bahasa Inggris ilmiah. Ya. Jadi persyaratnya juga diperhatikan. Nah ini kalau Anda sudah ambil, ya, Anda sudah kuliah, Anda akan dapat nilai. Nah ini hasilnya nanti seperti ini. Ya, ini datanya contoh data yang lama tapi masih berlaku sampai dengan sekian formatnya sampai sekarang. Ini saya next aja, lanjut. Nah ini ruang kuliahnya. M itu adalah gedungnya. Ruang M berarti gedung M. 3 itu lantai 3, 1 itu ruang 1. Jadi ini kalau orang M31 berarti di gedung M lantai 3 gitu aja. Jadi tinggal Anda cari gedung G mana, G mana, B mana, E mana. Terus lantainya berapa, terus ruangannya berapa. Urutannya seperti itu. Ini ada laboratoriumnya, ya, banyak sekali laboratorium kita. Ya, jadi karena apa? Karena ada banyak praktikum, ya. Jadi nanti Anda lihat sama juga dengan misalkan yang Anda perhatikan adalah gedungnya juga. Komputer dasar M23, berarti itu letaknya lab itu di M lantai 2, ruangan yang nomor 3. Lab M121 berarti di lab M1, ya, lab M1 itu di gedungnya lantai 2, ruangan 1. Ya, rencana perkuliahan dimulai Selasa 14 September 2020. Sesuai jadwal mata kuliah yang diambil dilaksanakan secara sementara ini ya. Saya sampaikan karena situasi masih pandemi, ini kuliah diadakan online atau daring ya, online atau daring. Ya, tentu harapannya ini pandemi segera selesai sehingga bisa tidak daring lagi. Mungkin juga ada beberapa kuliah khususnya praktikum yang tidak daring ya. Kemarin jaringan dan harus ada pengkabelan dan itu harus masuk tetap ada ya, tetapi rata-rata adalah daring. Sudah ada e-learningnya, jadi nanti tinggal Anda ikuti instruksi-instruksinya di situ. Yang jelas daring ini bukan seperti kuliah dosennya ngasih tugas saja, tidak. Di situ tetap ada interaksi, ada diskusi dan sebagainya. Karena di USM ini sudah ada e-learning untuk USM. Pengisian KRS online bisa di mana saja. Aturan perkuliahan berbeda-beda untuk masing-masing dosen. Jadi jangan sampai, wah Pak, Bu Prin nilainya seperti ini, Pak Firman kok seperti itu, kok enak Bu Prin ya. Tapi ada yang juga bilang enak saya gitu. Jadi masing-masing sendiri, karena untuk aturan-aturannya sendiri-sendiri gitu kan. Biaya kerja praktek, tugas akhir, sertifikasi atau KKN dan sudah tidak termasuk dalam SPP. Oh ya, di Prodi TI ini ada surat keterangan pendamping ijazah ya atau sertifikasi ya di sini. Anda lulus bukan hanya dapat ijazah tapi ada sertifikasi. Misalkan di TI ini ada CISCO. CISCO ini ada tingkatannya dari RS1 sampai 4, dari tingkat level bawah sampai level yang advance. Nah, itu sertifikatnya. Itu nanti akan penting. Karena apa? Perusahaan sekarang tidak hanya lihat ijazah, tapi juga ada lihat sertifikatnya. Oh, dari CISCO sampai 4 berarti Anda benar-benar punya skill tentang jaringan ya. Jaringan yang mumpuni gitu. Nah, itu ada SKP-nya. Itu biayanya sendiri berbeda. Tetapi yang perlu diingat bahwa biayanya tentu kita sesuaikan
tidak terlalu mahal ya. Setahu saya kemarin cuma 150 per pelatihan ya. Ya kalaupun nanti perkembangannya ada naiknya sampai 200 atau 250, tapi kita sesuaikan dengan kemampuan dari mahasiswa. Tentu tidak semata-mata sampai ratusan ribu atau jutaan, tidak sedemikian. Apabila cuti kuliah dapat keringanan membayar 65%, tetapi harus diajukan secara tertulis sebelum mid semester. Sedangkan mangkir 100%. Nah itu tadi saya bilang ya, ada potongannya kalau Anda cuti, tetapi cuti ada syaratnya. Kalau mangkir tidak ada syaratnya, langsung aja mangkir ya. Karena apa? Di cuti itu Anda ada potongan pembayarannya, lumayan 60%. Hanya membayar 60%. Nah, ini foto-foto yang sudah lulus ya, kemarin wisuda ya. Cuma yang terakhir kemarin karena pandemi tidak bisa kayak gini ya, wisudanya online. Perhatikan di sini, ini profil alumni ya. Ketika Anda punya skill, ini namanya Mas Agus Wahyuwana, dia bisa jadi staf ahli bidang IT Kominfo Semarang. Mas Agus ini jadi staf ahli IT Kominfo sebelum lulus malahan. Nah, hampir tidak lulus juga karena pekerjaannya banyak. Nah, itu hati-hati. Ketika punya skill, yang nawari pekerjaan banyak, tapi ketika sudah bekerja, malah hampir tidak lulus ya. Tapi ini profil yang bagus juga, bisa menyelesaikan jadi staf ahli bidang IT Kominfo Semarang. Nah, ketika Anda kuliah, ini kerja praktek. Kerja prakteknya ini di Dinas ESDM ya, membuatkan sistem di sana. Ini kalau tidak salah ada sistem pengarsipan ya. Dari perwakilan ESDM ini sampai mengucapkan banyak terima kasih ke saya sebagai dosen karena hasil karya mahasiswa sangat membantu memudahkan di Dinas ESDM ini. Bukannya di ESDM, ini juga membuat aplikasi IoT ya, kontrol suhu IoT ini di PTPN 9 ya, PTPN 9. Jadi mahasiswa ini kerja praktek dan TA di sana. Ya. Jadi memang kita arahkan mahasiswa untuk membuat karya yang bisa dipakai oleh masyarakat. Bukan hanya yang tertulis, bukan hanya yang berbentuk artikel jurnal ilmiah saja, tetapi juga ada karyanya. Karena di dunia nyata S1 itu yang penting adalah Anda punya skill yang bisa dipakai. Nah ini ada komunitas juga ya, komunitas coding mahasiswa. Di sini ada Marvin, kalau di TI ya, ada Marvin yang melatih mahasiswa untuk bisa membuat aplikasi mobile, baik sistem maupun game. Nah ini contoh, mahasiswa ini bersaing, kalau kita lihat mahasiswa USM bisa bersaing di tingkat nasional. Ya ini ada juara berapa ini? Juara 2. Ya saingannya juga cukup mumpuni ya. Yang pertama itu dari juara satunya Bina Nusantara. Ini mahasiswa Marvin ini tahun ini ya, tahun kemarin kalau tidak salah. Marvin juara kedua, yang ketiga adalah dari Institut Teknologi 10 November. Ya, jadi kalau sudah bisa bersaing seperti ini. Kenapa saya sampaikan ini? Ya supaya mahasiswa di sini tidak merasa minder. Wah kuliah 2 SM, ada yang negeri-negeri, kita bisa bersaing. Bukan hanya Semarang ini. Ini sudah nasional. Bahwa kalau kita lihat universitasnya juga bukan universitas yang biasa. Kita mau bersaing di level nasional seperti ini. Ini jadi pemacu dan pemicu Anda bahwa kuliah di sini Anda dibekali dengan mata kuliah dan praktikum-praktikum yang sifatnya bukan hanya level lokal Semarang, tapi sudah bisa bersaing di tingkat nasional. Ya ini website kita yaitu ftk@usm.ac.id. Selamat bergabung menjadi keluarga besar FTIK. Semoga mampu memberikan hasil dan manfaat yang terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.